Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pertama kita lupa mari senantiasa melakukan rasa syukur dan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat taufik hidayahnya sehingga kita diberikan kesempatan kesehatan bisa hadir di majelis yang insyaallah dimuliakan Allah ini. Semoga majelis ini membawa berkah masalah manfaat di dunia Allahumma amin. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang telah membimbing kita kepada dinul Islam, dinul haq. Semoga kita dapat mengikuti sunnah-sunnah beliau serta kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Umar Siddiq serta seluruh pengurus musola Baitur Rahim atau Ar-Rahim, Pak Haji Karjono dan teman-teman kita. Ini saya sebetulnya memberanikan diri untuk karena gula balik dijauhi sama beliau ini Pak Bambang untuk misi selingan ini ya. Karena sebetulnya secara jejak digitalnya saya itu orang umum itu ya, orang umum, jadi tidak pernah mengenyam pondok pesantren ya, kecuali kalau Ramadan saja. Jadi santri ini santri Ramadan. Lalu itu karena ini ya balihu ani walau ayah, serta ini terutama dari adik-adik kami ya, kalangan-kalangan muda ini mudah-mudahan juga lebih punya semangat lagi untuk bisa mempelajari agama Islam kita ini dan bisa menyampaikan walaupun satu ayat. Nah, ini kami memberanikan diri untuk memenuhi harapan dari utamanya Pak Al-Ustadz dan juga teman-teman pengurus musola ini. Bapak Ibu sekalian, tentang doa dan sholawat ini suatu hal yang senantiasa kita laksanakan, kita ucapkan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hari, tidak pernah tidak insyaallah. Nah, kemudian yang menjadi dasar apa? Kan kita ini beragama harus punya dasar. Memang di dalam surat Al-Qur'an, di surat Al-Ahzab nomor 56 itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini harus kita yakini benar bahwa Allah itu memang sudah menggaransi ya melalui surat ayat 56 ini. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya itu bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Allah dan para malaikat saja bersolawat, lah kita ini sebagai makhluknya yang seperti ini, masa kita tidak bersolawat kepada Rasulullah? Nah, inilah yang menjadi pijakan kita bahwa kita ini ayo yang paling mudah sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan itu kalau disampaikan oleh para ulama kita, Mbah Maimun Zubair dan Mbah Kiai yang lain, itu senantiasa mengingatkan kita ini bisa memiliki amaliyah-amaliyah yang setiap hari kita laksanakan, kita ucapkan ya, di antaranya adalah sholawat itu. Ada yang juga kita sering mendengar bahwa amaliyah pagi dan sore yang ringan ucapannya tapi berat timbangannya, yaitu apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah aladzim, astagfirullah.
itu terbilang bebas. Kalau saya jarang menghitung, tapi diusahakan sebanyak mungkin ya. Berangkat di masjid sambil itu pulang dari masjid, Rasulullah SAW. Dan senantiasa diucapkan supaya kita ini selalu ingat pada Allah dan kita ini bermohon syafaat dari Rasulullah SAW. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bahwa disampaikan pula bahwa sahabat Rasul Amir bin Al-As radhiyallahu mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca sholawat sekali saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi rahmat kepadanya sebanyak 10 kali, berlipat 10. Jadi kan kalau lipatannya 10 itu berarti kan berapa? 1000% ya. Jadi apa yang kita, karena 10 kali lipat, kita bersolat 1 dapat 10. Kalau 1 aja sudah 100%. Kalau ini berarti kan 1000%. Nah, itu sebetulnya perniagaan yang tidak pernah rugi kalau kita itu mengamalkan amal yang seperti itu. Kemudian kalau kita mengingat, tengok ke belakang ketika perang Badar, Rasulullah itu memiliki pasukan muslim itu hanya kira-kira 313 hingga 317 orang, terdiri dari 82 hingga 86 muhajirin dan 61 dari kaum Aus dan 170 dari Khazraj. Bahkan pasukan muslim tidak pernah mengadakan pertemuan khusus dan hanya memiliki 2 ekor kuda dan 70 ekor unta. Tapi dengan rasa tanpa gentar, keyakinan yang utuh, yang bulat, Rasulullah memberikan satu semangat dan komando. Maka dengan tanpa rasa gentar sedikit pun, pasukan yang berangkat dari Madinah menuju medan pertempuran, sementara itu dari pihak Quraisy itu memiliki 1.300. Berapa kali ya itu? 3 kalinya, 4 kalinya. Dan 100 ekor kuda. Mereka juga dilengkapi dengan 600 baju besi. Nah, dan diakhiri dengan kemenangan pasukan Rasulullah SAW. Makanya kalau kita menyimak di dalam sholawat Badar itu kan sungguh indah ini. Salatullah salamullah ala tuha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi anil badri ya Allah. Go, sang-sang go. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi anil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal aqwati wal niqmah wa min hammi wa min ummah ya lil badri
ya Allah. Rahmat dan keselamatan Allah semoga tetap untuk Nabi utusan Allah. Rahmat dan keselamatan Allah semoga tetap untuk Nabi Yasin kekasih Allah. Jadi Rasulullah itu memiliki beberapa nama. Di antaranya adalah ada Muhammad, ada Ahmad, ada Yasin. Kami berwasilah dengan berkah basmalah dengan Nabi yang menunaikan lagi utusan Allah dan seluruh orang yang berjuang karena Allah, karena berkahnya ahli Badar ya Allah. Ya Allah, semoga Engkau menyelamatkan umat dari bencana dan siksa. Jadi ini sholat Badar ini juga sering diucapkan, disampaikan, dilantunkan ketika pada kondisi-kondisi yang genting ya. Tidak tahu seperti kemarin itu waktu pemilu kok ya banyak sholat Badar kok genting ya gitu. Jadi itu kan dan dari susah dan kesulitan. Jadi semoga Engkau menyelamatkan umat manusia dari bencana dan siksa dan dari susah dan kesulitan karena berkahnya ahli Badar ya Allah. Ya, semoga kita dapat mengambil hikmah dari perjuangan yang telah dilakukan oleh para, utamanya adalah Kanjeng Nabi Muhammad dan juga para pejuang-pejuang pendahulu kita, baik di dalam memperoleh kemerdekaan ini kan juga tidak luput dari atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini nilai-nilai Islam, nilai-nilai agama ini selalu mewarnai, menyertai apa yang menjadi perjuangan bangsa Indonesia dan kita sebagai umat Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian di dalam kita berdoa ini ada beberapa yang kita kalau ya kita bermunajat kepada Allah, kemudian harapan kita ini, doa kita tentu terkabul karena doa ini adalah permohonan langsung pada Allah yang atas seluruh kebutuhan. Jadi apapun kita mohon kepada Allah itu insya Allah, kalau saya yakinlah dia dikabulkan. Makanya kalau kita berdoa kepada Allah itu kan seperti dialog kita mohon kepada Allah itu ya, kalau permohonan anak pada orang tua itu. Jadi ya Allah, nggak usah pakai semoga, tapi berilah. Kalau Ustadz Yusuf Mansur itu saya pernah menerima tulisannya itu secara konkret aja. Ya Allah, berilah saya rumah dan seluruh isinya yang layak misalnya, yang baik, berilah istri saya yang soleh, yang solihah itu, suami yang soleh itu. Jadi konkret aja. Makanya dari itu mari kita senantiasa untuk bisa mohon kepada Allah di dalam hari-hari kita, supaya kita ini apa yang menjadi harapan kita kepada cita-cita, terutama anak-anak kita, kemudian keluarga kita, ini tentu harapan kita bisa dapat terwujud dengan baik dan dalam bimbingan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kemudian kita ini di dalam Al-Qur'an disampaikan bahwa ini hal yang baik kalau kita bisa mendawamkannya. Jadi habis sholat pertama itu juga ada 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah itu. Ya. 3 surat terakhir Al-Baqarah itu sangat memiliki keutamaan yang sangat bagus untuk harian kita, untuk amaliyah kita, ya. Kemudian itu kan disebutkan di dalam surat yang ayat 284 ya.
ayat 284 itu ayat 284 itu tentang kekuasaan Allah atas segala sesuatu termasuk apa yang ada di langit dan bumi. Allah mengetahui apa yang diungkapkan dan apa yang disembunyikan. Ayat ini mengingatkan tentang keesaan dan kekuasaan Allah. Kemudian di dalam ayat 285 itu menyatakan bahwa Rasulullah dan orang-orang mukmin beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, membedakan tidak ada satupun di antara apa yang diturunkan kepada Nabi. Ini menunjukkan kesempurnaan iman kepada para mukmin. Kemudian di dalam surat 286 itu ini adalah doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya untuk permohonan ampunan dan perlindungan atas siksa. Ayat ini juga menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu yang ayat 286. Jadi ditegaskan bahwa doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya mohon ampunan dan perlindungan dari siksa. Ini ayat ini juga menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan juga ayat ini memiliki keutamaan besar karena merupakan doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca ayat ini dapat membawa ketenangan dan perlindungan. Itu diangen-angen sering diucapkan. Kalau kita sebelum tidur itu kan bacanya ayat kursi, gitu. Nah, kalau kita selalu ayat kursi, kemudian falak binas, ya, kemudian doa. Nah, ini setiap kita di sholat ini baca 24, 28, 25, 285, 286. Nah, untuk itu ini yang terakhir, bahwa doa yang diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran, ya, itu banyak sekali peristiwa-peristiwanya, mulai nabi-nabi terdahulu, kemudian beliau melafalkan doa, membacakan doa pada Allah, kemudian dikabulkan oleh Allah dan sebagainya. Itu sangat banyak sekali lah. Untuk itu mari kita coba untuk selalu biasakan untuk berdoa, baik itu yang diajarkan melalui Al-Quran ataupun juga yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan juga kita doa secara langsung mohon apa yang diharapkan, yang dimohonkan kepada Allah secara langsung dengan bahasa kita, dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia atau bahasa apa yang kita tahu. Untuk itu saya garis bawahi untuk yang di ketiga yang terakhir surat Al-Baqarah ini, itu merupakan permohonan perlindungan dari Allah terhadap gangguan apapun. Di antaranya itu memiliki keutamaan, yaitu membaca 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah di malam hari dikatakan dapat melindungi dari gangguan apapun. Kemudian juga ayat ini memiliki keutamaan dalam ibadah dan zikir. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian juga ini kita akhiri dengan doa yang ada di surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, berikanlah kami keturunan termasuk golongan orang-orang yang soleh. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya apabila ada
yang mau ditanyakan silahkan. Nanti kalau tidak bisa saya menjawab ya ada Pak Yai Islam. Demikian akhirul kalam, tidak taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.